Assalamualaikum teman-teman semuanya. Apa kabar hari ini? Insya Allah semua sehat ya. Hari ini kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang penciptaan iklim kelas yang kondusif atau memahami peran guru sebagai pengelolaan kelas. Nah, anggota dari kelompok 2 yaitu ada Dea Nurulida, Dwi Fahriana Devanti, nah yang terakhir ada Farah Fatihah Andria. Yuk kita simak materinya teman-teman. Nah, yang pertama akan dijelaskan yaitu pengertian pengelolaan kelas. Menurut KBBI, pengelolaan kelas berasal dari kata kelola yang berarti menyelenggarakan atau sebuah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Nah, selanjutnya menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Pidarta. Menurut Pidarta, pengelolaan kelas itu dibagi dua karena ada yang lama dan ada yang baru. Yang pertama yang lama yaitu pengelolaan kelas adalah mempertahankan ketertiban kelas. Sedangkan yang baru pengelolaan kelas adalah proses seleksi dan penggunaan alat-alat yang tepat terhadap problem dan situasi dalam pengelolaan kelas. Yang kedua, menurut Nur Hadi, pengelolaan kelas merupakan upaya mengelola siswa di kelas yang dilakukan untuk menciptakan dan mempertahankan suasana atau kondisi kelas yang menunjang program pengajaran dengan menciptakan dan mempertahankan motivasi siswa untuk selalu terlibat dan berperan serta berproses pendidikan di sekolah. Nah, yang ketiga, menurut Ari Kunto, pengelolaan kelas merupakan suatu usaha yang dilakukan guru untuk membantu menciptakan kondisi yang optimal. Nah, itu pengertian menurut KBBI dan para ahli. Selanjutnya, pengertian guru. Menurut para ahli, yang pertama menurut Priyansa, guru merupakan penentu keberhasilan pendidikan melalui kinerjanya pada tingkat institusional dan instruksional yang memiliki peran dalam pembelajaran sebagai fasilitator, motivator, perekayasa pembelajaran, dan pemberi inspirasi belajar kepada peserta didik untuk menentukan keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan pengertian guru menurut Suparlan, guru adalah orang yang tugasnya terkait dengan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dalam semua aspeknya, baik spiritual dan emosional, intelektual, fisikal maupun aspek lainnya. Kemudian pengertian guru menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu orang yang pekerjaannya atau mata pencahariannya mengajar. Nah, yang terakhir, menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Izin melanjutkan materi ya, yang di slide 4 itu pengertian peran guru. Yang seperti kita tahu gitu ya, peran guru itu udah pasti penting gitu dalam mengajar dan mendidik para siswanya, serta dalam memajukan dunia pendidikan. Peran guru itu menjalankan tugas di sekolah itu harus dapat menjadikan dirinya itu sebagai orang tua kedua para siswanya gitu, dan mampu menarik perhatian atau simpati para siswanya, sehingga pelajaran apapun yang diberikan oleh guru dapat menjadi motivasi bagi para siswanya dalam belajar mengajar. Seorang guru itu juga berperan untuk membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan serta pengetahuan siswanya. Oleh sebab itu, guru tuh harus bisa membuat siswanya itu tertarik untuk mengikuti pembelajaran saat berada di kelas. Jadi kalau misalnya seorang guru itu dalam pembelajarannya kurang menarik, maka siswanya juga kurang simpati gitu dalam mengikuti pembelajaran. Seperti yang dijelaskan gitu ya dalam peraturan pemerintah nomor 74 tentang guru pasal 52 ayat 1. Peran guru itu yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil belajar,
merencanakan gitu pembelajaran seperti apa yang dapat menarik simpatinya para siswa gitu. Terus juga harus melaksanakannya, terus juga menilai hasil belajar para siswanya itu seperti apa. Terus juga guru itu harus membimbing dan melatih peserta didiknya itu, serta melaksanakan tugas tambahan gitu yang melekat pada pelaksanaan tugas pokoknya para siswa. Lanjut di slide kelima itu yaitu peran guru sebagai pengelolaan kelas. Jadi menurut Wiyani tahun 2013 itu peran guru sebagai pengelolaan kelas itu ada dua. Yang pertama itu peran guru sebagai perancang pembelajaran atau manajer kelas. Yang kedua itu peran guru sebagai pengurus dan penata sarana belajar. Yang pertama ya peran guru sebagai perancang pembelajaran atau manajer kelas. Jadi Wiyani itu menjelaskan perencanaan pembelajaran itu harus dikuasai oleh guru sebagai manajer kelas. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama, membantu peserta didik itu menetapkan tujuan belajar dan menstimulasi peserta didik mencapai tujuan belajar tersebut. Terus yang kedua, merencanakan kegiatan belajar bersama peserta didik yang mencakup kriteria keberhasilan, langkah-langkah, waktu, serta kondisi belajarnya. Yang ketiga, merencanakan sarana belajar yang diperlukan dalam kegiatan belajar mengajar. Yang keempat, membantu peserta didik menilai dan kemajuannya sendiri. Jadi guru itu harus menguasai gitu sebagai manajer kelasnya yang tadi ya, membantu peserta didiknya untuk menetapkan tujuan belajar yang seperti apa, terus juga membantu peserta didik itu untuk mencapai tujuan belajar itu. Terus juga guru harus merencanakan kegiatan belajar mengajarnya itu seperti apa, langkah-langkahnya seperti apa, waktu, kondisi belajarnya seperti apa. Terus juga guru harus merencanakan sarana belajarnya tuh yang diperlukan apa saat kegiatan belajar mengajar. Terus juga membantu peserta didiknya itu untuk bisa menilai dan kemajuannya itu seperti apa di dalam dirinya sendiri. Terus lanjut yang kedua, peran guru sebagai pengurus dan penata sarana belajar. Jadi Wiyani itu menjelaskan bahwa mengurus dan menata berbagai sarana belajar dalam pengaturan ruang kelas itu meliputi kegiatan-kegiatan ini. Yang pertama, mengadakan sarana belajar yang diperlukan dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, menata letak sarana belajar yang telah didapatkannya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tersebut. Yang ketiga, merawat sarana belajar yang ada di ruang kelas agar awet dan selalu siap digunakan untuk mendukung keberhasilan tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir itu, melakukan perbaikan terhadap tata letak sarana belajar yang ada di ruang kelas. Jadi guru itu harus mampu mengurus dan menata berbagai sarana belajar yang ada di ruang kelasnya itu. Jadi guru tuh harus mengadakan sarana belajar seperti apa sih yang diperlukan dalam kegiatan belajar. Terus juga harus menata gitu letak-letak sarana belajar yang telah didapatkannya gitu. Terus juga guru itu harus merawat sarana belajar yang ada di ruang kelas itu agar siswanya itu dapat memakainya, terus juga awet gitu. Terus juga guru itu harus selalu gitu melakukan perbaikan terhadap tata letaknya yang ada di ruang kelas tersebut. Selanjutnya ada peran guru sebagai pengelolaan kelas. Menurut Priyansa dibagi menjadi 3, yaitu guru sebagai motivator, guru sebagai fasilitator, dan guru sebagai konselor. Yang pertama, guru sebagai motivator. Guru harus memiliki kemampuan untuk bisa membangkitkan dorongan siswa untuk mau belajar. Guru juga harus bisa menjelaskan secara konkret apa yang harus dilaksanakan siswa di akhir pembelajaran. Lalu guru juga harus bisa membentuk kebiasaan belajar yang baik untuk peserta didiknya. Selanjutnya, guru sebagai fasilitator. Guru sebagai fasilitator, guru diwajibkan mempunyai peran untuk memahami kondisi peserta didiknya dan membantu peserta didiknya.
yaitu membantu peserta didik dalam mengembangkan potensi dan kepribadiannya, lalu bisa memahami peserta didik untuk memiliki minat belajar dan bahwa mereka memiliki minat belajar yang berbeda-beda, lalu memiliki jiwa kepemimpinan yang baik. Lalu guru dituntut juga untuk memiliki kepedulian kepada peserta didik. Selanjutnya, guru sebagai konselor. Guru sebagai konselor diharapkan dapat merespon segala keluh kesah atau masalah peserta didiknya. Yaitu guru dituntut untuk dapat menolong peserta didik memecahkan masalah yang dimilikinya dengan orang tuanya. Lalu guru dituntut untuk bisa memberikan pembelajaran agar bagaimana nantinya siswa memiliki hubungan dan membina hubungan dengan masyarakat. Selanjutnya ada peran guru sebagai pelaksana kurikulum. Peran guru sebagai pelaksanaan kurikulum, pada dasarnya guru dituntut untuk melaksanakan kurikulum secara utuh di lapangan dan bertanggung jawab secara utuh terhadap pelaksanaan kurikulum di lapangan. Guru harus menguasai tujuan kurikulum, isi program yang harus diberikan kepada peserta didik, dan perubahan kurikulum yang ada.